Jelang semifinal Piala Asia U23, Timnas Indonesia saat ini tengah melakukan persiapan akhir melawan Uzbekistan pada pertandingan nanti. Untuk bisa mengetahui kondisi Timnas saat ini, sudah bersama saya manajer Timnas, Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat sore waktu Indonesia. Ya, selamat siang waktu Qatar. Assalamualaikum. Siap, terima kasih Pak. Waktunya sudah bergabung dengan Liputan 6. Pak Sumarji, ini gimana kondisi dari Timnas kita Pak menjelang lawan Uzbekistan besok? Ya, alhamdulillah nih perlu saya sampaikan kondisi para pemain secara keseluruhan kondisinya sangat baik ya, sangat baik sekali. Semuanya riang dan alhamdulillah tidak ada yang cedera yang berarti ya. Hmm, Kalau saat sekarang ini yang kita fokus adalah melakukan terapi kepada para pemain karena kan ini kaitannya dengan perawatan perawatan kebugaran para pemain. Yang kedua, saat sekarang ini kami memanfaatkan waktu yang ada untuk memaksimalkan kekuatan yang ada di kita, terutama dengan melakukan kegiatan-kegiatan latihan rutin, baik itu di classroom maupun di lapangan, sehingga waktu yang ada ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan menghadapi semifinal lawan Uzbekistan. Seperti hmm. itu. Dari video yang dirilis PSSI kemarin, saya lihat kan para pemain ini tampak rileks, kemarin sempat berenang, terus juga tadi sepertinya latihan ringan. Ya, Pak Sumarji, memang latihan-latihan seperti ini yang ya. diterapkan oleh tim kepelatihan? Ya, secara umum memang demikian kan. Ketika kita Hmm, bertanding full, maka secara otomatis waktu yang ada tersisa ya itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk recovery kan. Tujuannya supaya para pemain rileks, kebugaran tetap terjaga dan semuanya bisa sesuai dengan apa namanya performa para pemain yang ada, sehingga kaitannya dengan soal mempertahankan konsistensi para pemain untuk tetap terjaga, hmm, performanya itu tetap ada seperti itu. hmm. Pak Sumarji, ini kalau kita lihat calon lawan kita di semifinal, Uzbekistan ini memiliki track record yang cukup mengesankan, pernah juara, kemarin juga mengalahkan tim juara bertahan Arab Saudi, dan juga kalau saya catat ini statistiknya, dalam perhelatan Piala Asia kali ini sudah mencetak 12 gol dan juga belum kebobolan sama sekali. Gimana tim kepelatihan mempersiapkan untuk bisa melawan Uzbekistan? Ya, kita tahu bahwa Uzbekistan itu tim yang kuat, tim yang tangguh, dan tim yang mempunyai strategi, pemainnya pinter-pinter, bisa membuat keputusan yang bisa mempengaruhi wasit, artinya bisa menciptakan triki-triki ya ketika eh, pemain itu bertanding ya. Maka yang kita persiapkan adalah bagaimana para pemain kita itu anak-anak itu betul-betul bisa tahu, tahunya dari mana? Tahunya adalah dari analisis yang kita lakukan dan itu kita selalu kita ajarkan kepada para pemain agar supaya eh, pemain itu bisa benar-benar mengikuti instruksi apa yang disampaikan oleh eh, eh, Pak Head Coach gitu ya, Pak Hmm. STY dan tim kepelatihan. Hmm. Apa yang paling ditekankan Pak? Dan juga mungkin apa kunci yang mungkin persiapan khusus? Adakah memang yang disiapkan untuk bisa melawan Uzbekistan ini? Nah, semuanya rutinitas saja, rutinitas dan rutinitas seperti biasanya, Hmm. dan yang tidak ada apa namanya hal khusus, tetapi yang kita tekankan adalah para pemain harus tetap menjaga konsistensi, itu saja. Hmm. Konsistensi ya Coach. Pak Sumarji. Ya, ya, Pak Sumarji, ini kita betul. juga akan melawan Uzbekistan tanpa Rafael Struijk yang menjadi pilihan utama dari pertandingan pertama. Gimana tim kepelatihan mempersiapkan pengganti dari Rafael? Kan masing-masing posisi itu kan ada orangnya. Hmm. Jadi kalau apa ada tidak adanya Rafael, kalau kita lihat kan memang ada pelapisnya. Pelapisnya itu ada Sananta, ada Hoki, Caraka gitu. Sehingga kaitannya dengan kualitas pelapis itu juga tidak perlu diragukan lagi. Artinya eh,
tim kepelatihan Sintayong sudah Coach Shin sudah mempersiapkan itu semua dengan baik dan tentunya mempersiapkan segala opsi yang bisa kita gunakan ketika kita nanti akan menghadapi lawan kita di semifinal seperti itu. Selain dari Rafael, ada pemain lain lagi, Pak Sumarji, yang mungkin absen? Nggak ada, semuanya siap siap bertanding dan siap apa namanya memberikan yang terbaik karena kondisinya anak-anak tadi saya bilang yang wajib yang saya bersyukur itu kondisinya semuanya para pemain itu happy gitu ya, happy, riang itu modal yang mahal buat apa namanya di suatu squad itu karena kan saya juga terbiasa di tim. Modal awal kita bisa bermain maksimal itu adalah keberadaan para pemain di tim itu dengan kondisi yang riang, senang, gitu kan, tidak ada Hmm, beban, penuh canda, itu menandakan bahwa tim itu bakal menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Itu hmm, itu pengalaman saya selama saya berada di timnas dan tentu juga di klub juga sama kondisi seperti itu. hmm. Kalau kondisi tadi riang, happy itu tuh karena apa, Pak Sumarji? Apakah memang karena targetnya yang sudah tercapai, jadi memang bermain lepas, atau memang ada treatment khusus yang memang ditekankan tim kepelatihan dari awal kepada anak-anak di timnas? Ya, ya. Satu, itu adalah psikologis ya, Hmm, psikologis dari rentetan bermain yang cukup positif, hasil yang sangat positif, itu pasti berdampak terhadap kecerahan, keceriaan dan keriangan para pemain. Dan kalau sudah begitu, sebenarnya kita ini tugasnya bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan di situasi yang seperti itu. hmm, Kalau sudah situasi itu bisa kita pertahankan dengan baik, ya, dengan konsisten kita pertahankan dari semua hal, baik dari sisi psikologisnya dipertahankan, jangan ada yang drop di semuanya, di semua para pemain, terus lanjut disiplinnya, terus yang ketiga fisiknya, yang keempat apa namanya skillnya, dan tidak lupa adalah attitude. Ya, jadi kalau itu semuanya ada di satu tim, semuanya itu sama-sama gitu ya, kondisinya benar-benar sesuai seperti saat sekarang ini. Saya punya keyakinan bahwa modal itulah yang bakal membuat tim ini semakin eh, ke belakang semakin baik gitu, semakin solid seperti itu. hmm. Kalau kita berbicara sistem gugur seperti ini kan sebetulnya selain tadi psikologi, lalu juga permainan di tim, mentalitas juga menjadi faktor penting nih, Pak Sumarji. Apalagi kemarin kita lihat anak-anak sempat eh, kebobolan, sempat juga nyaris kalah, tapi akhirnya mental itu bisa bangkit dan juga akhirnya lolos. Ada persiapan ataupun apa treatment yang disiapkan tim kepelatihan untuk bisa mempersiapkan mentalitas dari para pemain nanti, Pak Sumarji? Ya, jadi begini, kami ini kaitannya dengan penyiapan mental, karena mental itu dibangun tidak bisa serta-merta langsung bisa gitu kan. Hmm, Jadi betul. berkaitan dengan mental ini kan butuh proses yang cukup panjang. Perlu diketahui karena Coach Sintayong itu salah satu yang diajarkan adalah bagaimana menguatkan mental para pemain di samping fisik dan lain seperti yang saya sampaikan. Jadi berkaitan dengan mental ini, anak-anak eh, tetap selalu ya, sekali lagi tetap selalu dijaga mentalnya supaya mentalnya itu tetap baik gitu ya. Karena Hmm, dengan proses yang cukup panjang, secara otomatis tinggal di-maintain saja, tinggal di-maintain saja. Kalau ada satu dua yang lagi turun, nah itulah tugasnya kita semua untuk bisa meningkatkan mentalitas si anak yang lagi turun tadi. Itu yang kita lakukan. Dan kondisi saat sekarang ini per hari ini, per detik ini semuanya mentalitasnya lagi betul-betul baik gitu. hmm, hmm. Kalau kita tahu juga kan, Pak Sumarji, ada beberapa pemain ataupun hampir semua ini dekat dengan Coach Sintayong. Apakah pengumuman dari perpanjangan kontrak kemarin ini juga berdampak terhadap suasana di timnas, Pak Sumarji? Ya, secara otomatis kan kemarin kemarin sebelum lawan Korea Selatan kan semuanya sudah tahu gitu. Hmm, Coach Shin akan diperpanjang kan. hmm, Maka dengan kondisi itu para pemain sudah otomatis itu menambah semangat, terutama semangat ya. Dengan hmm, kondisi seperti itu para pemain lebih semangat dan hasilnya kemarin kan luar biasa itu ketika kita melawan Korea Selatan. hmm. Oke. Eh,
pertanyaan terakhir Pak Sumarji. Ini peluang melawan Uzbekistan dan juga kita tahu satu langkah lagi kita akan lolos ke setidaknya Olimpiade Paris 2024. Menurut manajer timnas Indonesia, gimana peluang Indonesia di pertandingan besok? Begini, kalau berkaitan dengan peluang, kita tetap harus optimis ya. Sekali lagi, harus optimis. Hmm. Tidak usah kondisi saat sekarang ini timnas kita cukup baik. Jadi tetap harus optimis dan kita tetap harus punya pikiran, satu niat, satu keinginan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pemain, kepingin final. Sehingga itulah target dan tujuan kita bersama, ingin bisa lanjut sampai dengan final. Seperti itu aja. Oke, berarti final ya. Artinya besok kita tunggu permainan baik dari timnas dan Joshua kita bisa final, bahkan mungkin juara di Piala Asia kali ini. Terima kasih Pak Sumarji waktunya untuk liputan SCTV. Ya, Kita doakan yang sama-sama. terbaik. Selamat siang. Selamat siang. Kita doakan timnas U23 Indonesia besok melawan Uzbekistan bisa memberikan hasil terbaik dan juga meraih final di Piala Asia U23. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.